Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Setiani dari program studi S1 Keperawatan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dalam keperawatan. Yang pertama ada pengertian komunikasi menurut Chitty tahun 1997, yaitu mendefinisikan komunikasi adalah tukar-menukar pikiran, ide, atau informasi dan perasaan dalam setiap interaksi. Nah, yang selanjutnya ada tujuan komunikasi, diantaranya 1. Menyampaikan ide atau informasi atau berita. Yang kedua, mengubah opini, cara berpikir, sikap, dan mempengaruhi perilaku seseorang. Yang ketiga, memberikan pendidikan. Yang keempat, mengungkapkan perasaan. Yang kelima, menyelesaikan sebuah masalah atau menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik. Yang keenam, menemukan kesadaran diri, penerimaan diri sendiri, dan meningkatkan kehormatan diri. Yang ketujuh, mampu memahami perilaku orang lain. Yang kedelapan, untuk meneliti pola kesehatan. Dan yang terakhir, untuk memberi nasihat. Baik ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada menyampaikan ide atau informasi atau berita. Komunikasi dilakukan oleh komunikator adalah untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang langsung berupa ide, pikiran, persepsi, perasaan, berita, atau lainnya kepada komunikan. Sebagai contoh, dalam lingkup kesehatan adalah komunikasi saat memberikan informasi tenaga kesehatan tentang penyakit klien, menjelaskan masalah keperawatan klien, rencana tindakan keperawatan, dan perawat atau dokter memberikan informasi serta edukasi kepada klien. Yang kedua, mengubah opini, cara berpikir, sikap, dan mempengaruhi perilaku seseorang. Tujuan lain dari komunikasi adalah untuk mengubah opini, pandangan, sikap, dan perilaku seseorang. Dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan atau informasi yang disampaikan secara kita sadari ataupun tidak kita sadari akan mempengaruhi perilaku orang lain. Cara sadar, jika kita berkomunikasi untuk tujuan memotivasi seseorang, kita berharap bahwa orang yang kita motivasi akan melakukan hal yang sesuai dengan yang kita sampaikan atau kita inginkan. Secara tidak disadari, jika pada saat kita memotivasi menunjukkan wajah yang serius, kita akan membuat lawan bicara antusias untuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, memberikan pendidikan. Komunikasi yang dilakukan atau pesan yang dikirim ditujukan untuk menyampaikan pembelajaran, memberikan pengajaran kepada komunikan, termasuk diantaranya memberikan pendidikan kesehatan pada klien. Misalnya, komunikasi seseorang guru atau dosen kepada siswa atau mahasiswanya, komunikasi orang tua yang memberikan pendidikan kepada anaknya, begitu juga komunikasi seorang perawat yang memberikan penjelasan tentang prosedur atau tindakan atau pelaksanaan keperawatan kepada kliennya melalui penyuluhan kesehatan. Yang keempat, yaitu ada mengungkapkan perasaan. Seseorang komunikator melalui komunikasi mengirimkan pesan kepada komunikan untuk mengungkapkan pesan baik melalui verbal ataupun nonverbal. Perasaan yang terpendam dalam hati tidak akan mungkin diketahui oleh orang lain atau orang yang dimaksud apabila tidak disampaikan dalam wujud suatu ungkapan, baik melalui media langsung atau melalui perantara perilaku. Misalnya, ungkapan rasa senang, cinta, kasihan, dan lain sebagainya. Jika tidak dikomunikasikan, maka perasaan itu tidak ada yang tahu. Yang kelima, yaitu tujuan komunikasi menyelesaikan sebuah masalah atau menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik. Dalam hubungan sosial, tidak jarang menghadapi suatu permasalahan sehingga menimbulkan konflik antar individu atau kelompok. Maka dengan komunikasi yang baik tersebut dapat diatasi sehingga tidak menimbulkan konflik yang berlarut-larut.
Yang selanjutnya ada menemukan kesadaran diri, penerimaan diri sendiri, dan meningkatnya kehormatan diri. Dalam komunikasi ini adalah untuk menemukan diri sendiri, siapa diri kita sebenarnya. Pada saat berkomunikasi dengan orang lain, kita dapat mengukur dan mengetahui diri kita, bagaimana perbedaan yang kita miliki dengan komunikan. Komunikator mungkin merasa puas ketika menyampaikan atau membandingkan dengan komunikan tentang kemampuan, prestasi, persepsi, dan hal positif lainnya. Namun juga sebaiknya jika komunikator tidak merasa puas dan hal negatif lainnya dibandingkan dengan komunikan, hal ini dapat menjadi evaluasi bagi diri komunikator untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuannya. Yang selanjutnya ada mampu memahami perilaku orang lain, yaitu bila menemukan klien yang marah, sikap yang diambil oleh perawat yaitu menenangkannya, kemudian menanyakan sebab-sebab akibat kemarahannya dan mengapa ia bisa marah. Setelah masalahnya diketahui, perawat harus membantu pasien untuk mengatasi permasalahannya. Yang selanjutnya untuk meneliti pola kesehatan, yaitu kita lakukan bagi pasien yang baru masuk rumah sakit dengan tujuan untuk mengetahui kebiasaan pasien di rumah. Bila mungkin perawat dapat menyesuaikan kebiasaannya tersebut atau mengubahnya. Agar kita tahu kebiasaan itu, kita perlu mengajukan pertanyaan. Misalnya, bagaimana kebiasaan tidurnya, Bu? Yang dimaksudnya yaitu beberapa jam sehari, malam tidur jam berapa, dan bangun jam berapa. Nah, tujuan komunikasi yang terakhir yaitu memberi nasihat. Di dalam komunikasi, perawat juga ada yang bersifat memberi nasihat kepada klien atau keluarga masyarakat. Misalnya, tindakan mobilisasi pasien pasca operasi. Tidak jarang pasien menolak untuk jalan, turun, atau latihan duduk dengan berbagai jenis alasan. Mungkin pasien tidak mengerti pentingnya mobilisasi. Jelaskan pada pasien tentang tujuan mobilisasi setelah operasi, antara lain dengan menjelaskan bahwa dengan melakukan latihan berjalan, duduk, pasien akan terhindar dari berbagai komplikasi, misalnya untuk menghindari kontraktur atau kekakuan pada sendi. Nah, yang selanjutnya ada fungsi komunikasi, yaitu sebagaimana tujuan komunikasi, maka komunikasi menurut Rahmadiana tahun 2012 adalah untuk menyampaikan pesan atau informasi atau menyebarluaskan informasi kepada orang lain. Artinya, dari penyebarluasan informasi diharapkan penerima informasi akan mengetahui apa yang ia diketahui. Yang kedua, untuk menyampaikan pesan atau informasi atau menyebarluaskannya informasi yang bersifat mendidik orang lain. Artinya, dari penyebarluasan informasi ini diharapkan penerima informasi akan menambah pengetahuan tentang sesuatu yang kita inginkan atau kita ingin diketahui. Yang ketiga, untuk memberikan instruksi kepada penerima pesan. Yang keempat, untuk mempengaruhi dan mengubah sikap penerima pesan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.